Dan hari ini Ibu Pratiwi SSMA sudah hadir di tengah-tengah kita UT listeners dan juga pemirsa UT TV dimanapun berada. Dan tentu saja semua mahasiswa Universitas Terbuka, khususnya mahasiswa program studi S1 Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Saat ini Anda sedang mendengarkan tutorial udara mata kuliah Sosiolinguistik atau PBIN 4431 yang terintegrasi dengan buku materi pokok Anda. Dan tentu saja program kali ini UT listeners akan membahas tentang bilingualisme dan diglosia yang diambil dari buku materi pokok BMP Sosiolinguistik BNIN PBIN ya 4431. Jadi diulang ya. Jadi materi pokok yang diambil dari buku BMP Sosiolinguistik PBIN 4431. Dan tentu saja untuk Anda yang mendengarkan dan mempelajari program radio ini diharapkan Anda semua dapat menjelaskan hakikat, profil serta hubungan bilingualisme dan diglosia. Dan tentu saja jika Anda UT Radio atau UT TV, pemirsa dimanapun berada yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengirim pertanyaan Anda ke Pusat Multimedia UT dengan alamat Universitas Terbuka Gedung Pusat Media, Jalan Pondok Cabe Raya, Pondok Cabe Ciputat, Tangerang Selatan. Dan baik, listeners, langsung saja nih kita sapa dulu nih Ibu Pratiwi. Apa kabar Bu Pratiwi? Selamat siang. Assalamualaikum. Ya, selamat siang. Waalaikumsalam. Rekan mahasiswa, selamat siang. Semuanya selamat siang ya, nyapa ya. Dan gimana kabarnya hari ini, sehat kan? Alhamdulillah sehat. Makasih banyak ya Bu Pratiwi udah bisa mampir ke UT Radio dan juga disaksikan oleh pemirsa UT TV dimanapun berada, baik di Indonesia bahkan sudah ke mancanegara loh Bu. Iya. Udah siap ya Bu kalau ditanya-tanya? Ya insya Allah siap. Nggak deg-degan Bu hari ini ya? Nggak lah. Tapi puasa ya Bu ya? Iya, puasa. Semoga puasanya lancar ya Bu. Amin, amin. Amin, sehat selalu. Begini Bu Pratiwi, kali ini kita akan membahas tentang bilingualisme dan diglosia. Dan untuk materi pertama yang akan kita bahas adalah bilingualisme. Iya, betul. Ibu mungkin bisa menjelaskan apa sih hakikat dari bilingualisme itu Bu? Ya, berdasarkan pendapat Nababan bahwa bilingualisme adalah kebiasaan seseorang menggunakan dua bahasa. Sedangkan menurut pakar lain yaitu Rida Laksana dalam Kamus Linguistik, bilingualisme adalah pemakaian dua bahasa atau lebih oleh penutur atau masyarakat tutur. Jadi penekanan bilingualisme itu terletak pada dua ya. Yang pertama keadaan atau kondisi, yakni kebiasaan menggunakan dua bahasa atau lebih. Kemudian yang kedua, penekanannya pada penutur yang memiliki kebiasaan menggunakan dua bahasa atau lebih. Jadi bilingualisme itu merupakan fenomena penuturan atau penggunaan bahasa, yakni praktik penggunaan bahasa secara bergantian. Selain itu, bilingualisme ini merupakan ciri pengungkapan. Begitu Mbak Emil. Begitu. Jadi bilingualisme merupakan fenomena penuturan atau penggunaan bahasa. Iya, betul. yakni praktik penggunaan bahasa secara bergantian. Iya. Nah, setelah penjelasan hakikat dilanjutkan dengan profil bilingualisme. Mungkin Ibu bisa jelasin lagi nih sama pemirsa UT TV dan UT Radio mengenai profil bilingualisme. Silakan. Baik ya. Mengenai profil bilingualisme sebagai deskripsi tentang tipe-tipe bilingualisme dan pola bilingualisme yang mencakup faktor-faktor penyebab bilingualisme. Jadi ada dua tipe ya. Yang pertama bilingualisme setara, yang kedua bilingualisme majemuk. Saya jelaskan satu persatu ya. Jadi yang pertama bilingualisme setara itu lebih ke bilingualisme yang terjadi pada penutur yang memiliki penggunaan bahasa secara relatif sama. Jadi misalnya Mbak Emil berasal dari mana, misalnya dari Sunda, bisa bahasa Sunda, kemudian bisa juga bahasa lain, bahasa Indonesia dengan sama baiknya. Jadi fungsi dan situasinya apa saja bisa. Maksudnya ketika dengan penutur bahasa Sunda Mbak Emil bisa, dengan bahasa Indonesia pun juga bisa begitu. Terus yang kedua tipe bilingualisme majemuk, yaitu terjadi pada penutur yang tingkat kemampuannya menggunakan bahasanya itu tidak sama. Jadi contohnya misalnya Asep tadi ya, bahasa Sundanya bisa, kemudian dia pindah ke Jakarta.
dan bergaul dengan orang Jakarta yang mungkin kebanyakan menggunakan bahasa Indonesia. Akhirnya bahasa Sundanya lambat laun akan akan hilang begitu. Akhirnya jadi berganti bahasa Jakarta ya. Iya betul, seperti itu Mbak Emil. Oh gitu ya. Nah terus untuk UT penyiar pemirsa UT TV dan juga UT listeners yang saat ini sedang mendengarkan UT Radio atau nonton di UT TV, sebaiknya siap-siap pulpen ya. Perlu dicatat kayaknya, karena pertanyaannya dan jawabannya kayaknya agak sulit ya Bu Pratiwi ya. Kenapa? Kalau nggak dicatat gitu. Oh iya betul, karena ini penting ya. Jadi harus siapkan pulpen, buku untuk mencatatnya ya. Oke, UT listeners, lanjut lagi nih pertanyaan Bu, nggak apa-apa kan ya Bu ya? Iya. Orang terbiasa menggunakan 2 bahasa atau lebih. Apa faktor penentu yang mengakibatkan bilingualisme? Faktornya nih. Jadi ada beberapa faktor ya. Pemilihan bahasa dalam bilingualisme itu ditentukan oleh sejumlah unsur yang dipertimbangkan oleh penutur. Jadi unsur yang pertama itu bahasa yang digunakan. Yang kedua ranah domain atau penggunaan bahasa. Dan yang domain ya, penggunaan bahasa. Dan yang ketiga mitra berbahasa begitu. Oh gitu aja nih, tidak ada penjelasan kalau mitra bahasa itu apa ya? Berarti lawan tuturnya. Oh lawan tutur. Iya takutnya pemirsa kurang mengerti apa itu mitra, maksudnya rekan berbahasa betul. Atau teman sekeliling ya Bu ya? Iya rekan berbahasa. Oke. Tadi kita mendengarkan penjelasan bilingualisme nih Bu. Untuk para mahasiswa, apakah sudah paham nih penjelasan Bu Pratiwi? Pertanyaannya kan gitu ya. Mungkin yang dengar radio atau pemirsa TV paham apa enggak nih yang sudah dijelaskan oleh Bu Pratiwi tentang bilingualisme? Mudah-mudahan sih pada paham ya Bu ya. Insya Allah. Sekarang kita akan membahas tentang diglosia. Bagaimana perbedaan bilingualisme dan diglosia Bu? Iya, memang bilingualisme itu mirip dengan diglosia. Jadi berdasarkan pendapat Ferguson, diglosia adalah fenomena penggunaan ragam bahasa yang dipilih sesuai dengan fungsinya. Kalau bilingualisme tidak ada berdasarkan fungsinya, tapi kalau diglosia ada berdasarkan fungsinya. Diglosia ada dalam masyarakat tutur yang memiliki satu bahasa dengan 2 ragam, yaitu ragam tinggi dan rendah, yang memiliki peran masing-masing. Jadi ada 2 ragam. Oh gitu aja penjelasan. Yang lebih detailnya ada Bu? Nanti jelaskan perbedaan antara ragam yang tinggi dan rendah akan dibahas selanjutnya. Oke. Ya udah, nanti kita kasih satu lagu lagi untuk pemirsa TV UT Radio dan juga semua yang bisa menjangkau siaran kami bersama saya Emil dan juga Ibu Pratiwi. Jangan kemana-mana ya sampai acara ini selesai. Tentu insya Allah 1 jam kita akan selesai, dan kita berikan lagu yang berikut dari Pirsa Basari, Garis Terdepan. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All.
Sebagai mahasiswa, tidak asing lagi, hari-harinya banyak disibukkan dengan berbagai macam tugas. Membaca, menganalisa, mengkritisi, hingga melakukan penelitian. Mahasiswa tak perlu khawatir mencari sumber-sumber informasi yang berkualitas. Pustaka.ut.ac.id hadir untuk membantu melayani segenap sivitas akademik yang memerlukan informasi terbaru yang sesuai dengan bidang keilmuan. Dengan kehadiran teknologi, Perpustakaan Universitas Terbuka menyediakan berbagai layanan yang bisa diakses mahasiswa tanpa terbatas ruang dan waktu. Mahasiswa dapat mengakses semua layanan yang ada di perpustakaan berbasis web dengan menggunakan perangkat apa saja dalam genggaman kita, personal komputer, laptop, handphone, atau tablet, dengan terlebih dahulu melakukan login. Dengan teknologi ini dapat mengurangi penumpukan dokumentasi atau paperless, di samping menghemat tidak hanya ruang, tempat, bahkan uang. E-resource merupakan sumber informasi elektronik yang di dalamnya meliputi jurnal dan buku. Dengan e-resource, mahasiswa dapat mengunduh atau mendownload buku dan jurnal yang diinginkan. Pada fasilitas e-resource ini, materi buku dan jurnal dapat diunduh secara full text. Jika Anda sudah memiliki pilihan kata untuk pencarian jurnal atau buku, lakukan klik e-resource. Pilih jenis informasi yang diperlukan, e-journal atau e-book yang terdapat di dalam perpustakaan digital. Masukkan username dan password. Jika memakai jaringan internet UT, tidak perlu melakukan login. Masukkan kata kunci pencarian. Pilih bahan materi yang diinginkan. Anda bisa membacanya langsung atau menyimpan file hasil unduhan. Jika Anda menginginkan informasi jurnal lain pada perpustakaan digital UT, Anda bisa mengakses Jurnal Indonesian Publication Index atau jurnal terkreditasi oleh Dikti atau LIPI tanpa memasukkan username dan password. Anda hanya perlu melakukan pencarian. Klik terakreditasi IP, ketik kata kunci yang diinginkan berdasarkan objek atau subjek bahan materi, klik link untuk membuka jurnal. Anda bisa membaca rangkuman jurnal. Jika Anda menginginkannya, bisa menyimpannya dengan link full text jurnal tersebut dalam bentuk PDF. Pada halaman menu e-resource kiri bawah, merekomendasikan seperti jurnal terbitan Universitas Terbuka, jurnal terakreditasi Dikti, dan jurnal bebas. Anda bisa klik icon atau link jurnal yang diinginkan. Anda akan dialihkan ke situs lain dan menampilkan rangkuman isi jurnal. Anda bisa menyimpannya dalam bentuk PDF. Jika Anda kesulitan dalam proses mengakses, Anda bisa membaca panduan penggunaan e-book yang berada di halaman menu e-resource. Dapatkah saya berapakah bertanya kan berapa ongkosnya? Tapi saja, kalau gitu. seandainya tukang becanya mantan S2, Nah mungkin akan gimana caranya? Mungkin dia apakah kita pakai bahasa tinggi atau bahasa rendah? ya tadi sesuai dengan komunikasi peruntukannya begitu. Oh begitu ya. Kalau saya sih maunya bahasa sedang, nggak ada ya? Nggak ada. Dan sedang-sedang aja gitu. Iya tidak ada. Oh nggak ada ya. Jadi ini Bu biar agak nyaman dikit Bu ya nggak. Jadi pertanyaan selanjutnya dari penjelasan Ibu, insya Allah mudah-mudahan semua mahasiswa bisa memahami ya. Iya. Apa maksud dari diglosia, ya kan? Iya. Dan juga apa tadi bilingualisme. Iya. Semoga mereka paham. Jadi diglosia lebih pada mempertimbangkan fungsi bahasa dalam menentukan pilihan bahasa di antara dua bahasa atau lebih, Iya. gitu ya. Sedangkan bilingualisme lebih pada kebiasaan dan kemampuan menggunakan dua bahasa. Iya betul. Bukan begitu ya Bu Pratiwi? Iya. Bagaimana situasi diglosia di Indonesia menurut Bu Pratiwi sendiri? Situasi diglosia itu di Indonesia dipaparkan dalam dua situasi ya, yaitu situasi pilihan bahasa dan situasi penggunaan varian bahasa. Situasi pilihan bahasa dikenakan pada pilihan antara bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Tadi kan ya mau bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Dan situasi penggunaan variasi bahasa, yaitu mau ragam baku
atau mau bahasa yang tidak baku gitu. Nah, pada situasi resmi nasional biasanya misalnya pidato kenegaraan kita menggunakan bahasa yang tinggi. Sementara pada situasi yang resmi kedaerahan ya menggunakan bahasa daerah. Jadi sebetulnya bahasa Indonesia dan bahasa daerah bisa bersinergi sesuai dengan peruntukannya. Sebetulnya ya, sesuai dengan konteks yang berlaku. Betul. Mungkin dari penjelasan Bu Pratiwi menunjukkan bahwa perbedaan bahasa tinggi dan rendah ditentukan oleh konteks dan situasi kebutuhan alat komunikasi yang dikaitkan dengan fungsi bahasa yang dipilih. Iya, betul. Betul begitu. Jadi pilihan bahasa itu terkait dengan fungsi bahasa ya. Bahasa daerah menjadi pilihan jika berciri kedaerahan atau keakraban tidak resmi kemudian. Nah, kalau bahasa resmi ya peruntukannya untuk hal-hal yang bersifat nasional, resmi dan urusan formal begitu. Mungkin seperti seminar, betul, atau meeting pertemuan dengan pejabat, itu kita menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi. Iya, betul. Oh, begitu ya. Jadi itu perbedaannya, bahasa tinggi dan bahasa rendah itu dipergunakan juga kepada konteks atau lingkungan orang-orang yang kita temui, apakah berbahasa tinggi atau berbahasa rendah. Iya, gitu. Jadi bisa dimengerti ya, Bu? Iya. Sama UT listeners. Jadi panggilan kita tuh UT listeners, Bu. Oh iya. Nanti UT listeners kita akan lanjut kembali bersama Ibu Pratiwi dan juga Emilia Majid. Kita nikmati dulu lagu yang satu ini ya. Iya. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Sebagai mahasiswa, tidak asing lagi, hari-harinya banyak disibukkan dengan berbagai macam tugas. Membaca, menganalisa, mengkritisi, hingga melakukan penelitian. Mahasiswa tak perlu khawatir mencari sumber-sumber informasi yang berkualitas. Pustaka.ut.ac.id hadir untuk membantu melayani segenap sivitas akademik yang memerlukan informasi terbaru yang sesuai dengan bidang keilmuan. Dengan kehadiran teknologi, Perpustakaan Universitas Terbuka menyediakan berbagai layanan yang bisa diakses mahasiswa tanpa terbatas ruang dan waktu. Mahasiswa dapat mengakses semua layanan yang ada di perpustakaan berbasis web dengan menggunakan perangkat apa saja dalam genggaman kita, personal komputer, laptop, handphone, atau tablet, dengan terlebih dahulu melakukan login. Dengan teknologi ini dapat mengurangi penumpukan dokumentasi atau paperless, di samping menghemat tidak hanya ruang, tempat, bahkan uang. E-resource merupakan sumber informasi elektronik yang di dalamnya meliputi jurnal dan buku. Dengan e-resource, mahasiswa dapat mengunduh atau mendownload buku dan jurnal yang diinginkan.
Pada fasilitas e-resource ini, materi buku dan jurnal dapat diunduh. Education Station for All. Listeners, kita ketemu lagi dengan Emil dan Ibu Pratiwi di siang hari ini ya. Dan jangan lupa nih Bu Pratiwi, selain kita Ibu menjelaskan tentang ilmu bahasa hari ini, siang hari ini, kita juga ingin memberikan sedikit ini kepada semua listeners, juga penonton TV UT ya, UT TV. Jangan lupa kita bersih-bersih tangan selalu ya, cuci tangan, pakai masker, dan juga jaga jarak. Seperti kita ini jaga jarak, tapi hati kita dekat. Hati kita dekat. So sweet banget ya Bu. Senyum dong. Oke deh Bu Pratiwi, ini pertanyaan selanjutnya yang mungkin ditunggu juga sama semua listeners. Tadi kan udah ya profil diglosia. Ya Bu, sudah kan ya. Nah sekarang bagaimana situasi penggunaan ragam baku dan tidak baku menurut Bu Pratiwi? Iya, baik, listener. Jadi menurut Krida Laksana, ragam baku sebagai ragam yang tinggi yang tadi saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi digunakan untuk komunikasi resmi, untuk wacana teknis, dan untuk pembicaraan dengan orang yang dihormati. Itu yang ragam baku. Iya, ragam baku. Sedangkan ragam yang tidak baku itu sebagai ragam rendah yang digunakan untuk tawar-menawar di toko. Kemudian kita mungkin ceramah tapi suasananya tidak resmi. Kemudian percakapan teman sejawat begitu, atau percakapan antar anggota keluarga begitu, menggunakan ragam yang tidak baku gitu. Oh, itu contohnya ya. Iya, kalau yang tidak baku itu sesama teman mungkin kita ketemu supir angkot di jalan. Nah, itu tidak baku ya. Yang tidak baku. Ketemu teman tetangga di rumah itu tidak baku. Ya, jadi itu bedanya antara ragam baku dan juga tidak baku ya. Nah, fenomena bilingualisme yaitu pemilihan bahasa di antara dua bahasa. Sekali lagi diulang ya. Sementara itu fenomena diglosia yaitu fenomena pemilihan bahasa tinggi dan rendah atau ragam bahasa tinggi dan ragam bahasa rendah. Lalu menurut Ibu Pratiwi lagi nih, bagaimana hubungan antara bilingualisme dengan diglosia? Hubungan baiknya gimana? Betul. Jadi diglosia dan bilingualisme itu memang mirip dan ada 4 tipe di antara hubungan itu. Yang pertama, tipe diglosia dan tipe bilingualisme. Jadi ada dua-duanya. Terus yang tipe yang kedua, tipe bilingualisme tapi tanpa diglosia. Tanpa diglosia. Tipe yang ketiga adalah tipe diglosia tapi tanpa bilingualisme, kebalikannya ya. Kemudian yang keempat tidak keduanya, jadi tipe tanpa bilingualisme dan tanpa diglosia. Ya, kita bahas satu persatu ya Mbak Emil ya. Jadi yang tipe pertama itu tipe diglosia dan tipe bilingualisme. Jadi ada kebiasaan menggunakan dua bahasa atau lebih, tapi ada juga kebiasaan menggunakan bahasa tinggi dan bahasa rendah. Nah, situasi berbahasa dalam masyarakat Indonesia yang mempunyai bahasa daerah dan bahasa Indonesia itu sebagai contoh, misalnya situasi resmi bahasa Indonesia itu dipilih dalam kebiasaan bilingualisme. Tetapi pada saat itu juga bahasa Indonesia dipilih itu karena lebih bergengsi misalnya, tidak kelihatan norak ya misalnya, atau kedaerahan. Nah, itu sudah tipe diglosia dan tipe bilingualisme. Nah, anggota masyarakat mengetahui situasi yang menuntut penggunaan bahasa, baik dalam kaitannya dengan bahasa yang dipilih sesuai fungsinya maupun kaitannya dengan bahasa yang dipilih sesuai dengan gengsi ya, gengsi bahasa dan varian atau bahasa yang dipilih ya, bahasa tinggi atau bahasa rendah. Nah, itu tipe yang pertama. Kita ke tipe yang kedua. Tipe kedua itu tipe bilingualisme tanpa diglosia. Jadi bahasa yang dipilih tanpa ada kaitan dengan fungsi sosial. Jadi tidak ada kaitannya dengan tadi gengsi gitu, tidak ada. Sebagai contoh misalnya bahasa anak. Anak menjadi bilingual itu karena kan pemerolehan bahasanya belum bagus ya, belum seperti dewasa. Jadi ya dia memilih saja misalnya asistennya orang Jawa, mungkin dia lebih menggunakan bahasa Jawa gitu, walaupun orang tuanya berbahasa Indonesia, tapi tidak ada tendensi gengsi gitu. Berarti tidak ada. Tergantung kedekatan si anak dengan siapa dan betul. Apa yang didengar dan pemerolehan bahasanya, betul. Itu tipe yang kedua. Dan tipe yang ketiga itu tipe diglosia tanpa bilingualisme. Jadi ada masyarakat itu menggunakan dua bahasa, tetapi mereka tidak berinteraksi. Nah, bagaimana tuh menggunakan bahasa tapi tidak berinteraksi? Ya, mereka menggunakan penerjemah. Jadi pada masa zaman
pra perang dunia pertama itu kaum elit Eropa itu seperti itu yang tidak pernah berinteraksi tapi menggunakan penerjemah. Itu contoh yang tipe ketiga. Pakai translator. Iya betul, pakai interpreter ya. Nah tipe yang keempat itu bisa diterima secara teoritis, tapi kemungkinan sangat kecil ya. Jadi tidak tanpa diglosia dan tanpa bilingualisme. Jadi anggotanya memang terbatas, sangat terpencil, terus egalitarian dan hanya memiliki satu bahasa, satu ragam. Terus tidak ada perbedaan peran. Nah, mungkin contohnya seperti suku terasing di Papua. Jadi kan bahasanya satu tapi tidak menggunakan ragam yang berbeda, tidak ada tendensi begitu mungkin dan tidak ada pengaruhnya dengan bahasa karena terpencil jadi tidak ada interaksi dengan bahasa-bahasa lain misalnya gitu. Oh, jadi dia satu pulau gitu yang terpencil ya. Dan tidak ada orang yang datang ke pulau itu atau orang pulau itu juga tidak keluar. Iya, jadi bahasanya di pulau itu ya udah. Iya betul. Jadi hanya satu bahasa itu. Jadi hubungan titik temu antara bilingualisme dan diglosia itu berada atau tidak beradanya bersama bilingualisme dan diglosia. Sedangkan titik pisahnya itu berada salah satu fenomena saja atau tidak adanya salah satu fenomena. Jadi seperti tadi saya jelaskan gitu ya. Jadi itulah contoh dari bilingualisme dan juga diglosia yang tentu saja semoga listeners hari ini bisa belajar, bisa memahami apa yang sudah dijelaskan sama Ibu Pratiwi ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan tentu saja sekali lagi jika Anda akan mengajukan pertanyaan, silakan mengirim ke pertanyaan ke Pusat Multimedia UT dengan alamat Universitas Terbuka Gedung Pusat Media, Jalan Pondok Cabe Raya, Ciputat, Tangerang Selatan. Pokoknya ditunggu ya pertanyaannya ya. Semoga semua mahasiswa juga hari ini mengerti dan bisa menyimak baik-baik semua penjelasan dari Ibu Pratiwi. Dan sebelum kita lanjut nih Bu ke kesimpulan, ke kesimpulan, ada baiknya kita dengerin lagu dulu ya Bu ya, untuk menghangatkan suasana siang ini yang semakin dingin ya Bu. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Sebagai mahasiswa, tidak asing lagi, hari-harinya banyak disibukkan dengan berbagai macam tugas. Membaca, menganalisa, mengkritisi, hingga melakukan penelitian. Mahasiswa tak perlu khawatir mencari sumber-sumber informasi yang berkualitas. Pustaka.ut.ac.id hadir untuk membantu melayani segenap sivitas akademik yang memerlukan informasi terbaru yang sesuai dengan bidang keilmuan. Dengan kehadiran teknologi,
Perpustakaan Universitas Terbuka menyediakan berbagai layanan yang bisa diakses mahasiswa tanpa terbatas ruang dan waktu. Mahasiswa dapat mengakses semua layanan yang ada di perpustakaan berbasis web dengan menggunakan perangkat apa saja dalam genggaman kita, personal komputer, laptop, handphone, atau tablet, dengan terlebih dahulu melakukan login. Dengan teknologi ini dapat mengurangi penumpukan dokumentasi atau paperless, di samping menghemat tidak hanya ruang, tempat, bahkan uang. E-resource merupakan sumber informasi elektronik yang di dalamnya meliputi jurnal dan buku. Station for all dan juga semua pemirsa UTTV dimanapun berada, semoga tetap setia ya dan tetap stay di tempatnya untuk mendengarkan Ibu Pratiwi dan Emil. Dan tadi sudah banyak penjelasan dari Ibu Pratiwi tentang bilingualisme, diglosia, dengan semua pendapat, dengan semua contoh dan segala macamnya ya sudah dijelaskan sama Ibu Pratiwi. Semoga benar-benar kita mendapatkan ilmu yang lebih hari ini. Dan tentu saja jangan lupa ya Bu Pratiwi, kita selalu mengingatkan untuk selalu cuci tangan ya. Menjaga kebersihan itu penting. Karena kebersihan sebagian daripada iman ya Bu. Jadi harus bersih, tangannya dicuci berkali-kali nggak masalah. Ya kan, biar benar-benar kinclong, ya kan, daripada ini kan agak hitam jaketnya, coba takut. Bu Pratiwi, kayaknya kita harus bertanya untuk segmen terakhir ya Bu. Iya. Segmen terakhir ini tentang kesimpulan. Iya. Ya, bagaimana kesimpulan Ibu dari perbincangan kita hari ini Bu mengenai bilingualisme dan diglosia? Iya, jadi kesimpulan dari perbincangan kita hari ini mengenai bilingualisme dan diglosia adalah tadi bilingualisme adalah kebiasaan penggunaan dua bahasa atau lebih dalam suatu masyarakat tutur, bukan pada fungsi bahasanya ya. Jadi kalau fungsi bahasanya sudah menyangkut diglosia. Nah, pemilihan bahasa dalam bilingualisme ditentukan oleh bahasa yang digunakan, ranah atau domain penggunaan dan mitra tutur. Nah, bilingualisme tadi mempunyai dua kategori setara dan majemuk. Kemudian, nah diglosia itu pada masyarakat monolingual itu misalnya pada dialek, register, dan diglosia pada masyarakat bilingual misalnya penggunaan ragam baku dan tidak baku. Nah, tadi ada hubungan antara bilingualisme dan diglosia. Tadi ada 4 tipe yang sudah dijelaskan ya Mbak Emil ya. Ada tipe diglosia, tipe bilingualisme, kemudian yang kedua tipe bilingualisme tanpa diglosia, tipe yang ketiga diglosia tanpa bilingualisme, dan tipe yang keempat tidak keduanya. Seperti itu Mbak Emil. Yang penting semua mahasiswa hari ini paham ya. Apalagi ini memang khususnya diperuntukkan untuk mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Semoga apa yang disampaikan Ibu Pratiwi SSMA hari ini memberikan ilmu yang terbaik untuk kita semua dan bermanfaat untuk semua orang. Sekali lagi terima kasih ya Bu untuk perbincangan kita hari ini, dan tentu saja UT listeners, demikian tadi perbincangan kami tentang bilingualisme dan diglosia. Materi ini diambil dari buku materi pokok BMP Sosiolinguistik yaitu PBIN 4431 dengan penulis Profesor Abdul Syukur Ibrahim dan Profesor Dr. Suparno. Benar begitu ya Bu ya. Semoga bermanfaat untuk Anda, dan terima kasih sekali lagi Bu Pratiwi. Terima kasih sama-sama. Udah sampai ke UT Radio. Insya Allah besok-besok kita bisa ngundang lagi ya Bu. Ya, insyaallah. Iya kan? Selamat berpuasa ya Bu. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, UT listeners dan juga pemirsa UT TV, semoga bermanfaat untuk Anda. Selamat belajar, sampai jumpa kembali pada program-program yang lain. Terima kasih.